Ya, kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas proses dari mulai perakitan besi tulangan untuk kolom, balok, kemudian backcasting sampai pengecoran kolom dan balok. Nah, sebenarnya video ini sudah kita bahas secara detail ya, perbagiannya. Dan untuk kalian yang pengen nonton secara detailnya, linknya saya simpan di deskripsi. Nah, ini sengaja saya rangkum ya, saya ringkas 3 video menjadi satu video untuk memudahkan teman-teman semua ya. Nah, seperti apa prosesnya? Tonton videonya sampai habis. Nah, ini satu kolom ya, sudah kita pasangkan ke stek cakar ayam dan kepada selupnya. Nanti kita akan masuk ke dalam proses pengecorannya ya. Nah, ini untuk kolom sudut pada bagian kamar mandi. Nah, ini kolomnya setelah jadi seperti ini ya, di dalam kamar mandi. Nah, kemudian nanti setelah kolomnya semuanya kita pasangkan pada setekan cakar ayam, baru kemudian kita pengecoran selup ya. Nah, seperti ini untuk proses pengecoran selupnya, detailnya videonya di video sebelumnya ya, sudah saya sampaikan. Nah, sekarang untuk proses pembesian kolomnya ya, kita mundur sedikit masuk ke dalam proses perangkaian besi kolom dan baloknya. Nah, untuk pembesian, dan di sini saya akan membuat begal untuk balok ya. Di sini saya akan memotong besi begalnya 70 cm saja ya. Nanti akan saya sampaikan kenapa saya memotong ukuran 70 cm ya. Karena nanti baloknya, yaitu dimensi baloknya ukurannya 10 kali 20 cm ya untuk tulangannya. Itu saja ya, belum nanti setelah dicor akan jadi lebih besar tentunya ya. Nah, seperti ini kita potong setengah saja ya, untuk mempercepat. Jika kalian punya gerinda, boleh pakai gerinda biar lebih cepat lagi ya. Ini kita potong setengah saja pakai gergaji besi, baru kemudian kita patahkan menggunakan kunci begal ya. Kunci begalnya menyesuaikan dengan ukuran begalnya, yaitu ukuran 6. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah dipotong 70 cm, baru kemudian kita rangkai ya, kita bengkokkan untuk besi begalnya menjadi sebuah ring atau sebuah cincin ya, balokannya. Nah, kenapa saya potong 70 cm? Karena untuk dimensi baloknya yaitu ukurannya 10 kali 20 ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita hitung ya untuk lebih detailnya. Nah, kita ambil potongan besi begal yang sudah kita potong 70 cm tadi. Kemudian kita potong untuk yang pertama, kita bengkokkan maksud saya, yaitu 5 cm. Baru kita ambil 20 cm ya, untuk sisi satunya 20 cm. Nah, setelah sisinya 20 cm, kita ambil lagi 10 cm ya untuk sisi yang kedua, karena ini untuk dimensinya 20 kali 10 ya. Nah, seperti ini.
Kemudian diambil lagi 20 cm ya untuk sisi yang ketiga. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin besi begal dengan ukuran dimensi baloknya 10x20, jadi jangan dipotongnya 60 cm ya, harus dilebihkan 10 cm ya untuk kuncian di akhir, yaitu 5 cm dan 5 cm. Nah ini untuk kuncian yang terakhir 5 cm. Nah seperti ini jadilah besi begal atau besi ring begal dengan ukuran 20x10. Nah ini untuk proses perakitan untuk tulangan baloknya ya. Nah ini untuk tulangan baloknya saya menggunakan besi ukuran 10 ya, dan kita ikat menggunakan kawat tali saja ya. Nah sambil menyimak proses pengikatannya atau proses perangkaian untuk tulangan baloknya, di sini juga saya tulis untuk dana yang dikeluarkan dalam proses pembuatan tulangan balok ini. Nah teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah untuk teman-teman yang akan bangun rumah dengan ukuran 3x12 meter dengan spesifikasi yang sama seperti rumah ini, boleh ya kalian menyontek untuk dana yang dikeluarkan ya. Jika dimensi dan spesifikasi rumahnya menyerupai dengan rumah ini ya. Nah untuk proses perakitannya ada dua cara ya, boleh dengan cara di bawah seperti ini ya, di bawah seperti saya seperti ini, boleh juga di atas kolom ya, di atas kolom sekalian instalasi ya. Tapi kalau saya, karena saya pengerjaannya sendiri, jadi saya dilakukan dulu di bawah seperti ini perakitannya. Setelah tulangan baloknya jadi, baru kemudian diangkat ke atas kolom, instalasikan ya pada kolomnya. Nah ini kolomnya sudah berdiri ya semuanya ya. Untuk tulangan kolomnya sudah berdiri semuanya, kita tinggal backcasting ya, kita tinggal pasang backcasting untuk kolomnya, kemudian masuk ke dalam proses pengecoran kolom. Nah ini untuk kolom dimensinya berbeda ya, ini untuk kolom dimensinya yaitu 15x15, dan ini untuk backcastingnya kita lebihkan 5 cm ya, jadi 20x20 untuk dimensi kolomnya. Nah ini kolomnya setelah jadi ya, dimensinya yaitu 20x20. Nah ini 20 cm. Kemudian untuk sisi sebelahnya juga sama ya, 20 cm ya, kita sesuaikan. Nah ini untuk area depan pun sama ya, semua kolom sama. Untuk tulangannya 15x15, kemudian kita lebihkan 5 cm untuk dagingnya ya, atau untuk car-carannya. Nah ini kita masuk ke dalam proses untuk backcasting ya. Nah seperti biasa untuk proses backcasting ini kita lakukan pengelotan ya, agar kolomnya lurus ya, agar kolomnya lurus harus dilakukan pengelotan di semua sisinya. Nah setelah dikira tiangnya atau backcasting kolomnya sudah rata ya, sudah lurus sempurna, baru kemudian kita kencangkan ya, kita pancung dari semua sisinya ya, menggunakan bambu boleh, menggunakan kayu pun boleh, yang penting kolomnya tidak bergeser kembali ya. Nah kemudian sebelum dilakukan pengecoran, kita ikat menggunakan kawat ya, agar proses pengecorannya
papannya tidak terbuka atau tidak jebol ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagian dari atas ya, tampak dari atas seperti ini. Nah, ini siap dilakukan pengecoran. Nah, kemudian ini setelah proses pengecoran ya, ini kolomnya sudah kering, sudah dibongkar juga ya. Nah, untuk proses pengecorannya silakan linknya saya simpan di deskripsi ya. Ini singkat saja, langsung kita masuk ke dalam proses untuk talang air ya. Di sini saya menggunakan talang air dengan ketebalan 0,6 mm ya, menggunakan bondek karena ini bangunannya nempel dengan bangunan lain, jadi harus kita pasang talang air ya, agar air dari rumah ini tidak masuk ke dalam rumah yang sampingnya. Agar permanen kita menggunakan untuk talang airnya menggunakan dari bahan bondek. Nah, ini untuk temboknya sudah kita pasang sebagiannya untuk proses pemasangan bata merahnya nanti di video selanjutnya ya. Nah, kemudian ini untuk tulangan ring baloknya ya, tulangan balokannya sudah siap, tinggal kita instalasikan nanti ke kolomnya ke atas setelah proses pemasangan untuk talang airnya ya. Nah, ini kita akan pasang talang airnya dulu. Nah, sebelum pemasangan talang airnya kita ke belakang dulu ya. Ini untuk area ini yaitu area kamar mandi ya. Ini nanti kita pasang sekat untuk kamar mandi dan dapur, sekatnya di sini ya. Nah, ini untuk setelah jadinya seperti ini ya. Ini sekatnya antara kamar mandi dan dapur. Kemudian di sini area ini yaitu untuk area kloset ya. Nah, ini sudah jadinya seperti ini ya. Nah, jadi di sebelah sini yaitu area showernya ya. Area showernya di sebelah sini. Nah, ini setelah jadinya seperti ini ya. Ini untuk showernya. Lalu kemudian lanjut ke area ini ya, kloset, kemudian septic tank. Ini septic tanknya di area dapur ya. Kita di area sini di atasnya sudah kita pasang untuk kitchen set ya, atau meja dapur. Nah, ini kira-kira untuk luas dari kamar mandinya yaitu 1x3 ya. Untuk lebarnya 3 meter, panjangnya 1 meter ya. Nah, ini untuk ring baloknya sudah kita naikkan ke atas, tinggal kita instalasikan kepada kolom. Nah, ini untuk samping yang kanan sudah kita pasang ya untuk ring baloknya. Tinggal samping yang kiri, itu di samping yang kanan bisa kalian lihat ya, sudah terpasang di atas kolom. Ini areanya sebelum jadi seperti ini ya. Dan nanti ini jadinya seperti ini. Setelah jadinya seperti ini. Nah, ini untuk kolomnya ya. Kita nanti akan pasangkan untuk ring baloknya. Nah, sebelum melakukan pengecoran balok, tentu saja yang pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan di sini yang pertama yang wajib ya untuk proses pengecaran yaitu papan bekisting. Nah, di sini saya menggunakan papan bekisting seperti ini ya. Kenapa saya menggunakan papan bekisting dengan model seperti ini? Agar nanti papannya bisa digunakan kembali ya untuk proses pengecoran selanjutnya ya. Berbeda dengan menggunakan triplek. Untuk menggunakan triplek biasanya 1 kali pakai ya. Ini untuk lebih detailnya, ukuran dengan ketebalannya ada video khusus ya pada proses pengecoran balok. Linknya saya simpan di deskripsi ya.
beserta biaya yang dikeluarkan. Dan sebelum pengecoran balok, kita rencana akan pasang dulu untuk talangnya ya. Untuk talang airnya yang permanen menggunakan bondek tadi yang sudah saya jelaskan ya. Karena ini rumahnya nempel dengan rumah sebelah, jadi kita pasang talang air yang permanen menggunakan bahan bondek. Nah, ini untuk atap rumah sebelah kita potong terlebih dahulu ya. Untuk atapnya menggunakan gerinda tangan, dan ini gerinda tangannya sudah saya unboxing dan sudah saya review ya. Untuk videonya linknya saya simpan di deskripsi juga ya. Nah, sebelum kita pasang untuk talang airnya ya, jangan lupa kita lubangi dulu di bawah ya. Dilubangi dulu, lubangnya nanti untuk disambung ke pipa saluran pembuangan ya. Di sini untuk proses melubanginya menggunakan gerinda juga ya, seperti ini. Dan nanti ini fungsinya untuk disambungkan ke pipa saluran pembuangan ya, dari talang air atas disambungkan ke pipa pembuangan ya. Nah, nanti setelah jadinya akan jadi seperti ini. Nah, ini tampak setelah jadi ya, seperti ini. Talang airnya masuk ke dalam atap rumah sebelah, kemudian dialirkan ke saluran pembuangannya. Dan ini sangat aman ya, alhamdulillah. Untuk sampai saat ini tidak ada keluhan kebocoran, ataupun tempias. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini ya setelah dipasangkan. Tentu saja tingkat kemiringannya pun kita atur ya. Ini tingkat kemiringannya jatuh ke depan ya. Ini tidak terlalu curam ya untuk tingkat kemiringannya. Nah, ini seperti ini setelah jadinya ya, hasilnya seperti ini. Jadi air hujan yang jatuh dari atap sebelah langsung dialirkan ke depan ke pipa saluran pembuangan yang tadi. Nah, jangan lupa ujung pipanya kita pasang saringan agar daun tidak mampet ya pada lubangnya. Nah, setelah talang airnya terpasang, baru kemudian kita akan pasang untuk tulangan besi ring baloknya ya. Kita akan mulai memasang untuk tulangan besi ring baloknya untuk rumah bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri dari rumah. Nah, selain papan yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahan-bahan yang harus disiapkan sebelum pengecoran yaitu ini bambu ya. Bambu ini untuk penopang ya, penopang dari bawah, penopang bekisting. Tentu saja agar proses pengecorannya tidak terjadi ambruk ya, atau bisa jadi cekung ataupun cembung ya. Jadi harus ditopang. Di sini saya menggunakan bambu saja ya. Nah, jadi untuk prosesnya seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Setelah ditopang menggunakan bambu, baru nanti kemudian untuk ini untuk sudah kita topang menggunakan bambu ya, bekisting yang bawah, baru kemudian nanti kita akan pasang untuk bekisting samping-sampingnya. Ini bisa kalian lihat ya, lagi proses untuk perakitan bekisting samping karena menggunakan papan cor ya. Jadi harus dirakit terlebih dahulu di bawah, lalu kemudian nanti kita pasangkan ke atas ya. Nah, ini untuk bekistingnya sudah dirakit, siap pasang ya. Kita tumpuk saja dulu seperti ini. Dan ini tampak dari dekat ya. Untuk bekisting yang bawahnya seperti ini. Jadi dipakukan saja ke kolom ya, menggunakan kaso seperti ini. Kemudian dilot ya, jangan lupa untuk dilot agar nanti bolokannya hasilnya lurus ya, menggunakan benang. Bisa kalian lihat ya benangnya.
lurus ya hasilnya, agar nanti balokannya setelah dicoret, setelah jadi, hasil balokannya jadi lurus. Nah, ini untuk pembersihannya. Ini untuk ukurannya 10 kali 20 ya. Untuk tulangannya nanti hasilnya 15 kali 25. Setelah dicor ukuran balokannya jadi 15 kali 25. Dan kemudian untuk detail-detail bahan-bahan yang lainnya harus disiapkan pada proses pengecoran ring balok ini. Untuk video detailnya ya, khusus proses pengecoran ring balok dari mulai biaya yang dikeluarkan sampai selesai, untuk videonya terpisah ya, linknya saya simpan di deskripsi. Nah, ini tampilan balok setelah jadi ya, hasilnya seperti ini ya. Ini untuk ring balok yang ring balok anak, kemudian ring balok samping. Ini sebelum jadi seperti ini ya, dari nol seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, ini masuk ke dalam proses pengecoran. Jangan lupa sebelum dicor, untuk bekistingnya disiram terlebih dahulu. Ini untuk proses pengecorannya ya, ini diratakan menggunakan sendok semen ataupun cetok ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jangan lupa ini jangan sampai untuk ring baloknya kosong ya, harus benar-benar terisi penuh oleh adonan cornya. Jadi kita menggunakan cetok saja, kita ratakan sampai ke dalamnya ya. Nah, ini seperti ini setelah semuanya ring balok selesai dicor ya, seperti ini hasilnya. Dan ini jangan dulu dibuka ya untuk castingnya, kira-kira sampai 2 mingguan ya maksimal ya, minimal seminggu sudah bisa sih sebenarnya, sudah bisa dibuka untuk castingnya ya. Mungkin itu saja video dari saya dalam proses pembersihan pada kolom ring balok dan pengecoran ring balok. Untuk video detailnya, proses per prosesnya saya simpan linknya di deskripsi ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.